Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian hadis kita, dan hadis yang akan kita pelajari masih berkisaran ataupun masih membahas tentang akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah. Kita bacakan hadisnya. An Umar ibn Abi Salamah qala kuntu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah faqala li ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. An Umar ibn Abi Salamah, dari Umar ibn Abi Salamah qala, beliau berkata, kuntu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Ketika itu tanganku pernah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika waktu makan tentunya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegur saya dan berkata, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkan bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca tadi adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang adab-adab makan ataupun beberapa hal yang disunnahkan ketika kita makan. Ketika dalam agama kita dituntun terkait dengan tata cara makan, ini sekali lagi menegaskan bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna. Tidak ada kebaikan kecuali diajarkan dalam agama kita, dan tidak ada keburukan kecuali agama kita menjelaskan kepada kita dan menghimbau kepada kita umatnya untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk ataupun yang dilarang tersebut. Dan di sini Umar bin Abi Salamah, yang Umar bin Abi Salamah merupakan anak dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah. Umar bin Abi Salamah bercerita bahwasanya suatu ketika beliau dan juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang makan. Dan ketika makan tersebut ataupun di waktu makan tersebut, tangannya tidak aturan dalam mengambil makanan, sama seperti anak kecil umumnya, karena ketika itu Umar bin Abi Salamah belum dewasa sehingga sifat kekanak-kanakannya masih ada. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar bin Abi Salamah dengan mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Dan hadis ini tentunya menjelaskan kita beberapa hal, ataupun ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, ketika makan kita disunnahkan ataupun disyariatkan untuk membaca bismillah. Ketika makan ataupun ketika kita hendak makan, kita disyariatkan, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib kita membaca bismillah. Baik itu hanya membaca bismillah dan tidak mengapa melanjutkannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disyariatkan ketika kita hendak makan, meskipun ada lagi hadis yang menjelaskan bahwasanya kita juga boleh membaca selain dari bismillah. Apa itu? Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man at'amahullahu at-ta'ama falyakul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Rasulullah mengatakan dan bersabda, barang siapa yang Allah mudahkan bagi dia makanan,
falyakul, maka hendaklah dia berkata, Allahumma barik lana fihi, ya Allah, berilah keberkahan bagi kami pada makanan tersebut, wa at'imna khairam minhu, dan berilah kami makanan yang lebih baik dari apa yang kami nikmati. Itu juga boleh kita baca ketika kita hendak makan. Bahkan termasuk bagian dari dalil yang menyebutkan bahwasanya wajib untuk membaca bismillah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Idza akala ahadukum falyadhkurillah." Apabila salah seorang di antara kalian makan, falyadhkurillah, hendaklah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan artian mengucapkan bismillah. Fa in nasiya ay yadhkurullaha fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau ternyata dia lupa membaca bismillah di awal dia makan, maka ketika dia ingat, dia hendaknya membaca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Itu adab yang pertama atau hal yang disyariatkan bagi kita ketika kita hendak makan, mengucapkan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, atau mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Dan ketika kita lupa membaca bismillah, ketika kita ingat, kita disyariatkan untuk membaca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Kemudian adab yang selanjutnya yang dapat kita pelajari, adab makan yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi adalah bahwa kita makan dengan tangan kanan kita. Ketika kita makan dengan tangan kanan kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kul biyaminik. Dan kul itu dalam bahasa Arab bentuknya amar. Dalam setiap fi'il amar, hukum asalnya menunjukkan kewajiban. Sehingga perintah Rasulullah kul biyaminik adalah wajib bagi kamu makan dengan tangan kanan. Salah satu hikmahnya adalah bahwa dengan kita menggunakan tangan kanan ketika makan, sesungguhnya kita telah menyelisihi syaitan ketika makan, karena syaitan makan dengan tangan kiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak boleh mengingkari salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kadang-kadang ketika kita, dan ini sudah sering mungkin kita singgung, bahwasanya ketika kita tidak bisa melakukan memperbuat salah satu sunnah ataupun ajaran dalam agama kita, maka kita tidak boleh mencelanya ataupun sombong dan menganggap itu bukan bagian dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Sebagaimana ada seorang yang hendak makan, diperingatkan kepada dia untuk makan dengan tangan kanan, tapi dia dengan penuh sombong mengatakan la astati, saya tidak bisa, padahal dia bisa. Apa yang terjadi? Allah takdirkan dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya ataupun mengambil makanan dengan tangan kanannya ke mulutnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Bahwa di satu saat ada seorang laki-laki yang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah menegurnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika kita melihat kemungkaran, keburukan, maka wajib bagi kita untuk menegurnya, untuk mencegahnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Apabila salah seorang di antara kalian melihat satu kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau juga tidak mampu juga maka dengan mengingkarinya dengan hatinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, mengingkari sebuah kemungkaran. Rasulullah menegurnya dengan ucapan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu.
Apa jawab laki-laki tersebut? La astati'. La astati, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Qal lastata'ta, kamu mampu, kata Rasulullah SAW. Ma mana'ahu illa al-kibar, yang membuat dia tidak mau makan dengan tangan adalah kesombongan. Apa yang terjadi? Qal Salamah bin Aqwa mengatakan, fama rafa'a ila fihi, dia tidak mampu lagi mengangkat tangannya dan mengambil makanan untuk menyuapkannya ke mulutnya. Jadi ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan suatu ajaran agama kita, baik itu yang sunnah hukumnya apalagi yang wajib, jangan coba-coba kita berani mengatakan ataupun dengan sombong mengatakan ini bukan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menjelek-jelekkan ataupun menghinakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang kedua dari ketika kita makan yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita makan dengan tangan kanan. Kemudian termasuk adab makan juga adalah bahwa ketika kita makan dengan orang lain, maka disunnahkan ataupun termasuk bagian dari adab adalah kita memakan makanan ataupun jenis makanan yang dekat dari kita. Kita memakan jenis makanan yang dekat dari kita. Kecuali memang umpamanya makanannya itu bermacam-macam, maka tidak mengapa kita mengambil dari yang dekat dengan orang lain, tentunya dengan meminta bantuan agar makanan tersebut didekatkan kepada kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kul mimma yalik, bahwa ambillah makanan ataupun makanlah makanan yang terdekat darimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya termasuk juga bagian dari adab ketika makan adalah kita makan dengan beberapa orang. Kita berkumpul dengan orang ketika makan. Kita lihat di sini bahwasanya Rasulullah itu makan dengan anggota keluarganya. Sehingga hadirlah kedekatan, perasaan saling mencintai di antara anggota keluarga tersebut. Bahwasanya Rasulullah bersama Umar bin Abi Salamah, kemudian juga istrinya dan keluarganya itu makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah hukumnya ketika makan kita makan bersama dengan jumlah yang banyak, sehingga kita sebagai keluarga saling mencintai dan saling memperhatikan. Itu beberapa adab-adab makan yang disebutkan dalam hadis ini. Tentunya masih banyak lagi ataupun ada beberapa adab makan lagi yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Di antaranya bahwa ketika kita makan, kalau umpamanya ada makanan yang terjatuh, maka sunnah hukumnya agar kita mengambil makanan yang jatuh tersebut kemudian kita makan, kecuali memang ketika makanan tersebut tidak layak lagi untuk dimakan, apakah karena sudah bercampur dengan najis atau mungkin sudah bercampur dengan kotoran. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu la yadri fa ayyi ta'amin takunul barakah. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwasanya apabila kalian sedang makan kemudian sisa-sisa makanan kalian terjatuh, maka hendaklah dia mengambilnya kemudian memakannya. Kemudian juga hendaklah dia juga menjilat ataupun menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada di tangannya. Kenapa? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu al-barakah. Karena dia tidak tahu di makanan yang mana keberkahan itu berada. Apakah di awal atau justru di akhir-akhir ataupun sisa-sisa makanan tersebut. Jadi selayaknya kita menghabiskan makanan secara menyeluruhan sehingga keberkahan-keberkahan makanan itu masuk kepada tubuh kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain adab-adab makanan
yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, ada juga adab-adab tarbiyah atau pendidikan anak, di mana sejak kecil seorang ayah, seorang ibu, dan juga seorang guru harus menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anaknya. Harus menanamkan nilai-nilai kebaikan, terutama nilai tauhid kepada anaknya. Karena semakin anak itu semakin muda, karena seorang anak semakin tua, kita ulangi bahwasanya ketika seorang anak dibiasakan hal-hal yang baik dan juga positif sejak kecil, maka hal tersebut akan tertanam bagi dia. Sebagaimana kata pepatah Arab, bahwasanya belajar di masa kecil kan naqsy al-hajar, taubahnya seperti menulis di atas batu. Kemudian sebaliknya belajar ketika sudah tua kan naqsy alal ma, seperti menulis di atas air. Bahwasanya ketika kita mendidik ataupun belajar dari kecil, maka itu relatif lebih mudah menanamkannya, melekat di hati anak tersebut. Sebaliknya, semakin tua seorang anak, maka bisa jadi pemahamannya terhadap suatu pengetahuan semakin berkurang. Dan Rasulullah SAW pada hadis ini menanamkan nilai-nilai kebaikan pada Umar bin Abi Salamah, ketika Umar bin Abi Salamah masih belia, belum sampai umur balik, sehingga pesan-pesan kebaikan tersebut melekat di hati Umar bin Abi Salamah. Maka di akhir hadis ini sesungguhnya Umar bin Abi Salamah mengatakan, apa kata beliau di sini, mengatakan fama zalat tilka tu'mati ba'du. Sejak peristiwa itu aku tidak makan kecuali dengan mengucapkan bismillah. Aku tidak makan kecuali dengan tangan kanan, dan aku hanya mengambil makanan yang paling dekat dariku. Artinya pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melekat bagi dia, tertanam bagi dia. Ini juga menguatkan apa yang kita sebutkan tadi ataupun pepatah Arab tadi, bahwasanya seorang anak yang dipupuk ataupun ditanamkan padanya nilai-nilai agama semenjak kecil akan tumbuh dengan nilai-nilai tersebut, akan mudah untuk tumbuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Abi Salamah, fama zalat tilka tu'mati ba'du, muttafaqun alaihi. Maka itulah ataupun sejak peristiwa itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi menjadi kebiasaanku, tidak aku tinggalkan lagi. Makan dengan bismillah, kemudian dengan tangan kanan, kemudian hanya mengambil makanan yang paling dekat dariku. Dan hadis ini tentunya juga menjelaskan bagi kita bahwasanya seorang ayah, seorang orang tua harus bisa memilih waktu-waktu memberi nasihat kepada anaknya. Tidak harus memilih mana kira-kira waktu yang paling cocok memberi nasihat ataupun pesan-pesan kebaikan bagi anaknya. Kalau umpamanya tidak cocok di waktu mereka bermain, maka kita cari waktu-waktu yang cocok di mana anak tersebut sudah siap menerima pesan-pesan kebaikan dari kita. Dan di sini Rasulullah memilih waktu ketika makan, yaitu waktu yang mungkin santai dan tidak ada ketegangan-ketegangan. Dan juga merupakan pelajaran bagi kita sebagai orang tua, jangan cepat memarahi anak kita. Jangan cepat memarahi anak kita. Dan Rasulullah SAW ketika melihat seorang Umar bin Abi Salamah tidak baca bismillah, kemudian mengambil makanan dari berbagai tempat, Rasulullah membiarkan terlebih dahulu, kemudian mengatakan dengan lembut, ya gulam, bahkan memanggil dengan kata kasih sayang, ya gulam, wahai anak kecil, kul biyami samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan ataupun ambillah makanan yang ada di dekatmu, sehingga dengan kelembutan tersebut diterima oleh anak
tadi diterima oleh Umar bin Abi Salamah dan dia praktekkan. Berbeda mungkin kalau kita mengajari anak kita dengan kemarahan dan dengan kekerasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah, di mana Umar bin Abi Salamah mengatakan, kuntu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Pada saat itu tanganku pernah berpindah-pindah di hidangan makanan. Faqala li, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurku dan berkata, "Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di daerahmu ataupun yang dekat denganmu." Hadis ini muttafaqun alaihi ataupun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.